Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Kak Dina Rini Putri dengan nomor absen 12 dari kelas 5K dengan NIM 21110312332. Saya merupakan salah satu mahasiswa dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai salah satu mata kuliah lintas prodi, yaitu Hypnocounseling dan NLP, yang dimana diampu oleh Bapak Wayan Eka Pramarta, SPD, MPD. Untuk itu langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, kita ceritanya dari awal dulu mungkin ya. Jadi ketika di awal perkuliahan, biasanya kita mahasiswa itu menyusun KRS. Nah, kalau saya dari perkuliahan semester 1 kemarin, itu ketika saya habis KRS saya divalidasi itu biasanya saya suka cari mata kuliah ini belajarin tentang apa sih gitu, atau ada nggak sih modul mata kuliah ini gitu. Biasanya kalau di Uniksa ini, pengalaman saya kemarin itu ada satu drive, yang dimana drive itu memang kumpulan modul khusus prodi PGSD, atau mungkin itu untuk salah satu modul untuk khusus anak Fakultas Ilmu Pendidikan mungkin ya. Jadi di situ itu lengkap sekali. Ketika saya searching mata kuliah ini, langsung keluar gitu. Tapi mengapa ketika saya searching Hypnocounseling dan NLP ini, ternyata modulnya tidak ada seperti itu. Jadi biasanya saya tuh ketika saya sudah ketemu modulnya, saya baca sedikit, di mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang ini. Jadi setidaknya adalah gambaran awal sedikit mengenai apa sih yang akan dipelajarin gitu di semester ini, seperti itu. Nah, tapi Hypnocounseling dan NLP ini tidak saya temukan, dan akhirnya saya coba searching di Google. Sama juga saya juga tidak mengerti penjelasannya, hingga akhirnya saya tidak ada diskusi dengan teman lagi ataupun nanya-nanya tentang teman, kita belajar apa. Jadi teman-teman juga awam, dan saat itu juga saya tidak ada bertanya kepada kakak tingkat saya. Entah kenapa saya saat itu mungkin di semester 5 ini minat belajar saya itu agak sedikit turun seperti itu. Mungkin karena sudah menuju semester tua, jadi minat belajar saya sedikit menurun. Jadi tidak ada antusias yang sangat ambis untuk mengikuti perkuliahan di semester ini. Tapi astengkara saya bisa lewati semuanya seperti itu. Nah, pada akhirnya diumumkanlah bahwa akan ada perkuliahan awal untuk mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini. Dan saya pas itu tidak baca kalau dosennya itu Bapak Wayan Eka Pramarta, SPD. Ternyata Bapak Wayan Eka Pramarta ini juga salah satu dosen bimbingan saya ketika saya dulu ada mengikuti seperti expo seperti itu. Jadi mahasiswa itu diwadahi, jadi dibekali ilmu juga untuk berusaha membuka bisnis seperti itu. Jadi diberikan model dari fakultas seperti itu, entah dari fakultas atau dari universitas, saya lupa pas itu. Jadi langsung saya dibimbing oleh Bapak Wayan Eka, tapi secara daring atau online. Jadi tidak pernah bertemu langsung karena saya salah satu mahasiswa prodi PGSD di Denpasar. Jadi interaksi saya di Singaraja itu sangat minim dan kurang seperti itu. Dan saya sudah berapa kali Zoom dengan Pak Eka, saya merasa Bapak Eka ini orangnya santai, jadi tidak yang menuntut ini itu, tidak. Jadi mungkin saya merasa bakalan ketika saya mengikuti mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini tidak ada beban yang terlalu berat seperti itu. Dan ternyata memang seperti itu kenyataannya. Ketika saya mengikuti perkuliahan pertama itu, mungkin saya berpikir awalnya seperti ini, mungkin kita sebatas
kenalan sementara gitu kan ya. Tapi ternyata langsung kuliah gitu, langsung ada materi yang dijelaskan oleh bapaknya langsung seperti itu ya. Ini untuk pengenalan saja gitu bapaknya bilang. Tapi di situ ada juga sesi diskusi dan saya masih awam sekali dengan mata kuliah ini. Jadi tapi saya coba-coba aja sih menyampaikan pendapat saya mengenai apa sih hipnosis kalau nggak salah pas itu ditanya pertama kali seperti itu. Nah, kalau pada saat itu saya gimana ya, rasa tertarik sama tidak tertarik itu pokoknya pas itu masih 50-50, jadi nggak yang benar-benar suka sekali dan yang tidak benar-benar benci sekali dengan mata kuliah ini seperti itu. Karena setelah saya mengikuti beberapa kali pertemuan, ternyata pertemuan ini tidak terlalu berat. Jadi tidaklah mahasiswa yang menjelaskan materinya seperti mata kuliah lain kan kita disuruh membuat bahan untuk menjelaskan, lalu kita mendengarkan penjelasan teman, lalu dosen yang konfirmasi seperti itu. Jadi di mata kuliah ini berbeda. Jadi semuanya itu Bapak Eka lah yang menjelaskan materi dari awal pertemuan sampai akhir kemarin pertemuan di NLP. Di situ saya sedikit kaget karena benar-benar difasilitasi sekali, karena kan kita nggak tahu ya tentang mata kuliah ini, jadi awam sekali. Mungkin saya sendiri atau mungkin teman-teman saya juga awam dengan mata kuliah ini. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan Bapak WNEK karena sudah sudah mau berbagi informasi, jadi tidak terlalu membebani mahasiswanya juga. Jadi mahasiswa itu tidak kebingungan untuk mencari sumber-sumber mengenai mata kuliah ini. Jadi memang benar-benar dijelaskan gitu. Dan saya juga paham gitu, hipnosis ini ternyata bagus untuk olah pikiran saya sendiri. Karena kalau nggak salah terdapat pertemuan keberapa ya, saya lupa, itu benar-benar perkuliahannya itu kita mendengarkan musik, kita diajak mempraktekkan teknik-teknik hipnosis seperti itu menurut saya bisa melepas beban saya, melepas penat saya untuk mata kuliah lainnya seperti itu kan. Karena mata kuliah lainnya itu tugasnya lumayan juga seperti itu dan tekanannya juga lumayan. Tapi kalau di mata kuliah ini saya bisa jalanin semuanya dengan lancar karena tidak terlalu banyak pressure gitu. Jadi perkuliahan ini seru banget dan tugas-tugasnya juga tidak yang terlalu ribet sekali. Jadi ya tugasnya membuat video, membuat skrip, mencari sesuatu hal, intinya yang tidak beban lah buat kita masih bisa cari di Google, kemudian kita parafrase lah atau apa, kita bisa belajar juga dari sana seperti itu. Jadi tidak yang benar-benar kita itu merasa terbebani gitu, kita harus begadang dan lain sebagainya, tidak. Jadi santai banget perkuliahan ini, saya cukup senang mengikuti perkuliahan ini. Apa ya lagi ya, yang tugas yang paling saya kemarin sedikit tertantang itu adalah self hypnosis. Kenapa? Kemarin itu sebelumnya kan tugasnya kita itu mencoba memberikan sugesti kepada orang. Oke. Kalau itu kan memang sudah biasa ya. Sekarang itu kita self hypnosis di mana dengan audio kita sendiri, terus kita dengarkan sendiri gitu sambil kita memejamkan mata gitu. Di situ saya susah untuk melakukannya karena pikiran saya itu tidak mau fokus, benar-benar yang fokus banget, tidak seperti ketika saya mendengar omongan orang. Saya disuruh buka mata, bayangkan suatu hal yang indah seperti itu. Saya sangat susah ketika mendengar suara saya atau ketika saya
mencoba self hypnosis itu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin pada saat itu saya memang kurang fokus dan suasananya juga kurang kondusif seperti itu. Itu salah satu tugas yang sangat menantang bagi saya. Jadi mungkin sekian testimoni pengalaman saya mengenai perkuliahan ini. Jadi cukup senang, cukup seru, banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga nantinya ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini dapat saya terapkan dan dapat saya bagikan ke depannya kepada anak-anak didik saya ketika saya mengabdi. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Eka sudah mau berbagi ilmu dan informasi-informasi mengenai mata kuliah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan selama perkuliahan ini. Terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni.